Halo warga sipil sekalian, selamat datang di tahun 2026 dan selamat datang kembali di Jurnal Parubaya. Dan di konten kali ini gue akan menceritakan apa saja yang akan kita lakukan di tahun 2026. Ini akan jadi tahun yang sangat-sangat istimewa karena banyak sekali hal besar yang ditentukan tahun ini. Jadi mari kita bahas satu persatu apa yang kita rencanakan. Oke teman-teman, santai. Seperti biasa, Jurnal Parubaya ya. Ini kayak daily vlog sebenarnya. Ini lebih ke konten pribadi gue dan nggak ada faedah sebenarnya. Nggak akan banyak hal yang bisa kalian dapat dan bisa kalian skip gitu loh. Kalau kalian mencari konten-konten yang bermakna atau punya muatan edukasi yang bagus. Tentu bukan Jurnal Parubaya. Di sini kita mau yapping aja sebenarnya. Mau menceritakan, mau curhat, mau ngobrol dengan teman-teman ngomongin apa sih yang gue planning di tahun 2026 ini gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang gue pikir sangat-sangat menarik gitu. Atau hal-hal yang gue pikir sangat-sangat membuat gue antusias dan gue nggak sabar untuk kerjakan satu persatu. Dan di sini akan gue jelaskan ke teman-teman semua apa yang bakal terjadi di tahun 2026 di sekitar kehidupan gue. Dan semoga itu juga bisa bermanfaat buat kawan-kawan sekalian gitu. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita review sedikit tahun 2025, teman-teman. Banyak hal yang terjadi di tahun 2025, dan banyak momen-momen yang gue pikir di mimpi terliar gue sekalipun, itu nggak mungkin terwujud dan terjadi di tahun 2025. Jadi, planning awal memang dulu waktu tahun baru 2024 menuju tahun 2025, gue bilang gue akan all out di tahun itu. Gue akan melakukan hal-hal yang udah gue amati bertahun-tahun dan akan gue uji di tahun itu. Dan gue benar-benar mencoba untuk membuang semua batasan-batasan yang sebelumnya gue pagerin untuk pembuatan konten ataupun tindakan yang gue lakukan. Jadi 2025 itu emang dari awal planningnya ya seperti yang teman-teman lihat lah. Gue berusaha untuk memanfaatkan ruang digital semaksimal mungkin dan penasaran bagaimana hasil akhirnya ketika kita menggunakan ruang digital mendekati batas potensi maksimalnya. Seperti itu. Apakah itu bisa berpengaruh untuk kehidupan pribadi, apakah itu bisa berpengaruh untuk masyarakat secara keseluruhan, ataukah itu bisa mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Sebesar apa sih power dari media sosial itu sebenarnya di negara kita. Dan hasilnya ya di luar ekspektasi gitu. Pertumbuhan follower atau subscriber gue seluruh platform media sosial itu menyentuh angka 8 juta gitu. Akun Instagram gue jadi akun Instagram dengan engagement tertinggi di Indonesia dan nomor 11 di dunia di atas Taylor Swift dan Cristiano Ronaldo waktu itu. Dan di Desember kemarin ternyata masih bercokol di 50 besar. Dalam satu bulan itu bisa sampai 1,8 billion impression. Itu kan gokil ya. Karena gue menguji friction shifting theory juga ya. Bahkan sampai kemarin baru aja berita terakhir masuk bursa cawapres gitu. Itu nggak pernah gue pikirkan apapun yang gue lakukan di ruang digital ternyata efeknya bisa sebesar itu. Jadi kalau ada yang masih ngelihat media sosial itu sebelah mata dalam aspek apapun, sosial, politik, ekonomi segala macam. Nah pemikiran gitu harus mulai diubah juga karena dunia itu bergeraknya ke arah sini. Ya banyak lah yang terjadi di tahun 2025 teman-teman yang mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu kayak gue bilang di mimpi terlihat pun gue nggak berani memimpikan hal itu terjadi gitu. Dan itu terjadi. Dan itu semua berkat dukungan kalian gitu. Tentu nggak semuanya sesuai harapan, tentu nggak semuanya sesuai dengan prediksi, tentu ada anomali yang terjadi, ada outlier yang terjadi. Tapi ya so far secara keseluruhan banyak manfaat yang gue dapat sebagai seorang individu, banyak hal yang gue pelajari dan gue siap untuk meneruskan hidup dengan lebih matang lagi gitulah. Lalu pertanyaannya, apakah di 2026 ini bakal gue doublein, bakal lebih kencang lagi, atau bakal gue lebih explore lagi, atau gue melakukan hal yang lain? Jawabannya, ya sebaliknya teman-teman. Justru yang akan gue lakukan sesuatu yang sangat berbeda dari tahun 2025. Atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, tadi udah sedikit kita bahas apa aja achievement yang didapat tahun 2025 dan apa aja yang kita lakukan ya. Cuman hal-hal yang quote-unquote positif atau baik itu tentu punya kausalitas kan teman-teman. Tentu punya dampak juga dan tentu punya hal yang harus dipertimbangkan ke depannya atau bahkan hal yang harus dievaluasi. Dan beberapa di antaranya adalah satu, gue kehilangan waktu banyak sekali untuk keluarga gue dan gue realize itu dan gue baru sadar itu. Dan gue ngerasa kayak uang sebanyak apapun, achievement setinggi apapun itu nggak akan pernah bisa beli waktu yang udah hilang ini. Dan gue nggak mau kehilangan lebih banyak lagi gitu. Ya banyak hal yang tertunda juga teman-teman dari semua eskalasi dan situasi yang terjadi ya.
Misalnya plan pendidikan gua, plan usaha gua, plan program serta campaign dan banyak sekali karena begitu dinamis yang terjadi di 2025. Sementara di satu sisi hal-hal yang tadinya kepospon ini itu adalah bentuk tanggung jawab yang juga harus gue tunaikan dan gue tuntaskan gitu karena melibatkan banyak orang juga. Jadi di sini gue belajar responsibility dengan makna yang lebih dalam lagi. Ketiga, di tahun 2026 ini setelah semuanya kita uji di tahun 2025, gue merasa ada hal lain yang bisa gue lakukan gitu, yang lebih konkret, yang emang dampaknya bisa langsung ke masyarakat. Artinya gue akan lebih banyak melakukan tindakan, aksi, sesuatu yang sifatnya konkret dan nyata gitu, produk or something like that gitu, dibanding sebelumnya. Nah, satu hal lagi terakhir yang gue realize banget adalah pengaruh media sosial itu sendiri untuk diri gue pribadi gitu. Dan gue pernah dulu bikin konten vakum media sosial 2 minggu dan kehidupan gue jauh lebih baik. Dan ternyata itu masih berlaku teman-teman. Jadi ketika penyaluran logistik dan bencana itu, gue memutuskan untuk tidak membuka media sosial sama sekali. Artinya gue cuma posting ketika emang ada harus diposting, ada harus dilaporkan ya gue posting. Sudah itu informasi atau perkembangan gak berusaha gue ikutin gitu, yang ngalir aja. Ditambah lagi keadaan itu juga membatasi gue untuk mengakses media sosial kan, karena sinyal susah, listrik susah, segala macam. Awalnya merasa kayak ih ada yang kurang, 1 hari 2 hari oh nyaman ya ternyata, dan itu gue terusin sampai sekarang gitu. Jadi gue nggak ngebuka Instagram, ngedom scroll itu udah nggak pernah lagi. Gue nggak tahu apa yang lagi berkembang atau segala macam. Mungkin minusnya adalah informasi yang gue dapat itu berkurang dengan keadaan faktual sekarang, tapi positifnya kemampuan gue untuk fokus, kemampuan gue untuk menyelesaikan task dan problem itu semakin meningkat, dan tentu waktu gue dengan keluarga juga semakin bertambah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya yang mau gue lakukan di 2026? Itu banyak sekali teman-teman. Dari hal yang sifatnya pribadi lah, personal gitu. Yang pertama jelas prioritas gue meneruskan program doktoral gue. Karena gue pengen banget bisa selesai tepat waktu supaya bisa lebih cepat lagi. Karena kalau gue tunda lagi, ya gue udah keburu tua, semangat belajar gue menurun, dan mungkin itu nggak akan bisa tercapai. Sementara ketika lu masuk ke program PhD, fokus dan skala prioritas lu harus benar-benar di situ. Karena ini nggak gampang kan. Ya kan teman-teman, jadi ya kesempatannya ada, chance-nya ada, ya kita cobakan yang terbaik yang bisa kita upayakan gitu. Dan banyak sekali energi yang akan terpakai untuk ini. Kedua, prioritas gue yang lain adalah mengembangkan Malaka sebagai IP. Banyak hal yang sedang kita kembangkan dan sudah kita kembangkan teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, Malaka bukan cuma media sekarang. Kita sudah punya penerbit buku, kita sudah punya goods, kita sudah punya konsultan, dan beberapa usaha lain yang lagi gue kembangin juga gitu. Termasuk salah satunya perguruan tinggi yang masih ongoing sampai sekarang, dan ini jadi salah satu prioritas utama gue juga. Ya, dan sama, untuk ngurus perguruan tinggi itu kan nggak gampang teman-teman. Butuh alokasi energi yang luar biasa sekali, dan gue nggak mau terpecah. Dan kalau gue sampai ribet dengan urusan lain, ini perguruan tinggi ini nggak akan bisa berdiri-berdiri nih. Dan sayang sekali kalau cuma menjadi konsep gitu loh. Itu yang terus gue perjuangkan sampai di titik darah penghabisan gitu. Selanjutnya gue juga nulis buku ya. Nulis bukunya sebenarnya dari tahun kemarin, tapi karena beberapa hal yang terjadi gitu, ketunda, dan gue baru bisa rilis tanggal 16 Desember 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun gue, dengan rilis yang sangat sederhana, cuma video selfie gitu ya. Itu ditargetin, ya udah kita buka PO 1 bulan, mungkin dapat gitu 1.000 atau 1.500 enggaknya. Oh ternyata yang lagu 10.000 teman-teman, yeay. Tentu angka yang luar biasa untuk seseorang yang nggak pernah nulis buku kayak gue, apalagi bahasannya ekonomi ya. Tentu ini something lah buat gue, sesuatu yang luar biasa. Terima kasih banget teman-teman yang udah antusias, yang nunggu kapan dicetak lagi, on progress. Yang pasti 10.000 ini kita delivery dulu ke orang-orang yang udah pesan, baru kita buat cetakan baru. Pasti akan ada cetakan baru, dan I'm so proud of it. Karena kan kita uji, kita coba orang lain baca, dan semua testimoninya positif, dan semuanya bilang melebihi ekspektasi mereka gitu, which is good. Gue bisa punya kemampuan untuk produksi lebih lagi gitu teman-teman. Nah selanjutnya juga gue sama TVA Indonesia itu bikin produk namanya Tribe. Ini liquid vape, yang mana gue suka banget ketika mereka propose ke gue untuk ayo dong kita buat liquid bareng gitu loh. Yang mana mereka ngasih gue kebebasan yang luar biasa sekali, bahkan untuk milih rasanya, bahkan untuk milih racikannya, bahkan milih packagingnya, milih bagaimana narasi yang disampaikan. Dan gue oke, fine, kita kerjakan berapa bulan, dan akhirnya produknya sudah launching gitu. Pertama itu liquid dulu, selanjutnya berkembang lagi menjadi device segala macam.
dan banyak keseruan, kejutan yang mungkin teman-teman nggak bakal nyangka. Scope of business ini bisa dimainkan ke arah sini loh gitu. Jadi ditunggu aja teman-teman, banyak hal yang mau kita lakukan bersama Tribe. Tapi satu yang gue ingatkan, kalau lu belum berusia 21 tahun dan lu sebelumnya bukan pengguna nikotin atau penikmat nikotin, jangan pernah nge-vape ataupun ngerokok. Biasa tinggal ditunggu aja rilisnya masing-masing. Di sisi yang lain juga di tahun 2026 ini, kayak yang sempat gue bahas sebelumnya, gue udah lagi nyusun naskah akademik soal buta warna, kayak gimana kita bisa memperjuangkan keadilan buat para penderita buta warna. Seperti yang teman-teman ketahui, saat ini negara yang paling diskriminatif sama penderita buta warna itu Indonesia, saat negara lain sudah maju dan sudah mulai tahu kalau oh ternyata buta warna tidak seperti itu. Karena kalian tahu penderita buta warna di Indonesia ini dicap sebagai penderita disabilitas tapi dipaksa bersaing seperti orang normal gitu. Banyak sekali miss and match antara keadaan dan pekerjaan sampai bahkan pendidikan gitu. Kesempatan orang buta warna itu untuk menempuh pendidikan yang mereka kendaki atau pekerjaan yang mereka inginkan itu jauh lebih kecil daripada orang normal. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Tapi untuk menuntut dan menggugat sesuatu tentu naskah akademik, dasar, dan bukti lu harus kuatkan. Itu yang lagi gue kumpulin. Dan semoga itu bisa terwujud. Seenggaknya itu membantu teman-teman penderita buta warna yang lain, yang sekarang masih muda, yang mungkin sempat ngerasain di fase kayak gue, kayak, wah dunia nggak adil banget gitu loh. Padahal gue bisa kayak gini, tapi dianggap kayak gini, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita upayakan sekarang. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman yang akan terjadi di tahun 2026. Ya, terakhir gue makasih banget gitu, atas semua dukungan, atas semua support, atas semua kasih sayang. It means a lot, asli. Karena gue kira gak akan bisa sampai di tahap ini tanpa dukungan dan bantuan teman-teman semua gitu ya. Atas apa semua yang terjadi gitu. Lika-likunya, beratnya, dan segala macem. Sampai beberapa momen gue terharu gitu. Dan semoga apa yang gue lakukan juga tidak merugikan teman-teman semua. Itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten